semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau menampilkan satu fakta menarik tentang pasar saham Indonesia kita. Jika kamu melihat berdasarkan data di aplikasi Stockbit ini, untuk sisi probabilitasnya. Dalam 5 tahun terakhir, ada 2 informasi penting yang bisa kamu peroleh. Informasi pertama, bulan Juli bisa dikatakan sebagai salah satu bulan dengan probabilitas yang paling baik, yakni mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. Artinya, sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 selalu mengalami kenaikan harga secara bulanan pada bulan ini. Begitu juga dengan bulan Agustus dalam periode 4 tahun terakhir. Jika kita tarik data yang lebih panjang lagi, katakanlah 10 tahun terakhir, bulan Juli masih memegang rekor sebagai bulan dengan probabilitas yang terbaik untuk periode tahun 2016 hingga tahun 2025. Itu artinya dalam 10 tahun terakhir ini, harga saham secara bulanannya di bulan Juli selalu mengalami kenaikan tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Ingat, yang kita bicarakan data periode bulanannya. Sedangkan bulan Agustus, dari yang awalnya probabilitasnya adalah 100%, kini turun menjadi 89%, karena pada tahun 2019 pernah turun hingga 0,97%. Nah, kita lihat lagi pada bulan Juli. Jika melihat data tahun 2016 hingga tahun 2025, harga sahamnya pernah naik hingga 4,98% pada tahun 2020 dan 4,05% pada tahun 2023. Tapi pernah juga naik hanya 0,19% pada tahun 2017. Yang jelas dari sisi probabilitas, dalam 10 tahun terakhir, bulan Juli selalu mengalami kenaikan harga saham. Ini merupakan fakta pertama yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan momentum yang terbaik jika kamu ingin melakukan trading jangka pendek. Nah, fakta kedua, untuk periode bulan Januari sampai bulan Juni di tahun 2025 dan tahun 2024 mengalami data yang terbalik. Maksudnya seperti apa? Pada bulan Januari tahun 2024, IHSG merah secara bulanan, tapi pada bulan Januari tahun 2025, IHSG malah positif. Pada bulan Februari tahun 2025, IHSG minus 11,8%, tapi pada bulan Februari tahun 2024, IHSG plus 1,5%. Pada bulan Maret, IHSG di bulan Maret tahun 2025 naik 3,8%, tapi turun 0,3% pada tahun 2024. Pada bulan April, IHSG naik 3,9% di tahun 2025, tapi turun 0,7% pada tahun 2024. Pada bulan Mei, IHSG naik 6,04% pada tahun 2025, tapi turun 3,6% di tahun 2024. Pada bulan Juni, IHSG turun 3,4% di tahun 2025, tapi naik 1,3% di tahun 2024. Itu artinya periode Januari sampai bulan Juni, IHSG di tahun 2025 ini berbanding terbalik dengan tahun 2024 untuk data secara bulanannya. Barulah pada bulan Juli, hingga video ini dibuat pada pertengahan Juli, IHSG di tahun 2025 dan tahun 2024 menampilkan arah yang serupa, yakni mengalami positif atau kenaikan. Nah, menariknya lagi, pada tahun 2025 ini di bulan Mei biasanya identik dengan kata sell in May and go away, di mana banyak saham-saham yang mengalami penurunan. Tapi pada kenyataannya, di tahun 2025 dalam 10 tahun terakhir, IHSG naik sangat signifikan mencapai 6,04%. Kenaikan ini menjadi kenaikan tertinggi sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Coba kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Katakanlah kita melihat data 15 tahun terakhir. Nah, jika kita melihat data 15 tahun terakhir, maka pada kenaikan di tahun 2025 bulan Mei, sejak tahun 2011 hingga tahun 2025, masih memegang rekor yang paling tinggi dengan angka 6,04%. Jika kita tarik data yang lebih panjang lagi, katakanlah 20 tahun terakhir. Nah, ternyata IHSG juga pernah naik hingga 6-11%, yaitu pada tahun 2008 dan pada tahun 2009. Untuk tahun 2020 naik 0,79%. Nah, pertanyaannya, kenapa kondisi di tahun 2008 pada bulan Mei ini mirip seperti kondisi IHSG pada tahun 2025 di bulan Mei juga? Jika kita lihat untuk periode data bulan Juni, IHSG turun 3,4% pada bulan Juni, dan di tahun 2008 turun 3,9% lagi.
Nah, pada bulan Mei dan Juni tahun 2008 ini identik dengan tahun 2025, yakni di bulan Mei naik sekitar 6% dan di bulan Juni turun sekitar 3%. Pertanyaannya, bagaimana kondisi selanjutnya? Jika kita melihat data di tahun 2008, IHSG pernah turun signifikan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Bisa kamu lihat datanya di sini. Dan pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2025? Ataukah di tahun 2025 ini IHSG akan menampilkan hal yang berbeda? Kita lihat saja pergerakannya ke depannya seperti apa. Yang jelas, yang selalu saya katakan kepada kamu adalah pastikan kamu memiliki mitigasi risiko apabila harga saham mengalami penurunan yang lebih drastis lagi. Pasar saham penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu ke depannya harga saham akan naik atau turun. Yang bisa kita ketahui adalah bagaimana kita melakukan money management yang baik dan melakukan mitigasi risiko atas portofolio yang kita miliki. Nah, kita mau lihat sekilas terkait beberapa peristiwa di tahun 2024. Jika kamu baca berdasarkan informasi dari ChatGPT ini, ada beberapa informasi yang bisa kamu peroleh. Tapi ingat, disclaimer dulu. Ini hanya merupakan informasi dari ChatGPT, sehingga kamu harus validasi lagi di sumber resminya. Ini merupakan beberapa peristiwa penting di tahun 2024. Yang pertama, rekor pembukaan tahun 2024. Yang kedua, target Bursa Efek Indonesia 1000 emiten pada 2024. Yang ketiga, aktivitas pencatatan dan IPO. Yang keempat, kapitalisasi pasar dan kinerja IHSG. Yang kelima, inovasi produk dan kebijakan. Yang keenam adalah pasar karbon. Untuk detailnya tidak akan saya baca lagi karena bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Yang mau saya katakan apa, pada tahun 2025 ini ada terjadi beberapa perbedaan dibandingkan tahun 2024. Dan hal itu juga bisa kita lihat dari performa IHSG dari bulan Januari sampai bulan Juni. Bahkan pada bulan Mei dan Juni tahun 2025 ini lebih identik dengan kondisi di tahun 2008 dengan angka IHSG yang mengalami kenaikan dan penurunan yang serupa. Pertanyaannya, apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Ataukah justru ada hal-hal yang harus kita waspadai atau hal-hal yang harus kita manfaatkan sebagai peluang? Silahkan kamu lakukan analisamu pribadi. Ini hanya merupakan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit dan kemudian dianalisa secara sekilas. Silahkan kamu melakukan interpretasimu sendiri dan memastikan setiap keputusan yang kamu ambil merupakan hasil analisamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dari sudut pandang logika dan psikologi. Apakah kedua hal ini dapat berjalan secara bersamaan ataukah justru dua hal ini merupakan dua hal yang bertentangan? Jika kamu membaca judul video ini, kamu mungkin akan memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, apabila terjadi saham crash, mungkinkah hal itu terjadi di tahun 2025? Jika itu terjadi, apakah penyebabnya? Dan di sisi yang lain, kamu juga bisa melihat hal ini sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu ancaman. Kembali lagi, semua cara pandang kamu dan semua apapun yang kamu rasakan itu bergantung kepada bagaimana kamu memandangnya, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana psikologi kamu. Tentu orang-orang yang memiliki komposisi portofolio saham lebih banyak daripada cash-nya akan memiliki psikologi yang berbeda dibandingkan mereka yang saat ini punya cash lebih banyak dari portofolio sahamnya. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas dua sudut pandang yang berbeda antara saat saham crash dan saat saham terbang atau saat saham bullish. Kedua kondisi ini tentu bertolak belakang. Ada satu sisi di mana harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada sisi yang lain juga di mana harga saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana cara kita melihat, bagaimana logika kita, dan bagaimana psikologi kita dipermainkan saat hal ini terjadi. Inilah alasannya saya ingin membahas topik ini. Tujuannya agar supaya kita bisa memiliki psikologi yang lebih tenang dan cara berpikir yang lebih rasional saat kedua kondisi ini terjadi. Ingat, saat terjadi crash, ada potensi dan ada juga ancaman. Saat saham mengalami kenaikan signifikan, ada potensi dan ada juga ancaman. Jadi tujuan video ini agar supaya kita bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin, entah itu saat terjadi penurunan signifikan ataupun saat harga saham terbang dengan sangat drastis. Kita masuk saja kepada poin pertama. Apabila terjadi saham crash atau penurunan harga secara besar-besaran, biasanya akan ada banyak berita negatif yang beredar di mana-mana. Entah itu dari sisi perusahaannya itu sendiri, entah itu dari sisi sahamnya, entah itu dari sisi sektor usahanya, entah itu dari sisi negaranya, entah itu dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Intinya, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang jelas, yang lebih enak atau yang lebih sering digoreng adalah berita negatif yang beredar di mana-mana. Diambil dari berbagai sisi. Tentu saja itu tergantung kepada bagaimana kamu menyikapi hal tersebut.
Sedangkan apabila harga saham mengalami kenaikan signifikan, kamu akan menemukan lebih banyak berita positif yang beredar. Pada kondisi ini, berita negatif seakan-akan hilang dan digantikan oleh berita positif yang bisa kamu lihat di mana-mana. Pertanyaannya, apakah hal ini memang sudah sewajarnya? Tentu saja ingat, berita itu berasal dari media, dan untuk media ini sendiri akan sangat menarik mengikuti kondisi yang terjadi pada saat itu. Saat harga saham turun, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita negatif, dan saat harga saham terbang, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita positif. Artinya pada poin pertama ini, kita harus memiliki logika yang lebih realistis lagi, dan kita bisa memiliki tolak ukur bagi kita sendiri. Jangan kita hanya terhanyut dengan berita yang beredar di mana-mana, karena berita itu mengikuti kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan psikologi kita. Jangan kita terombang-ambing dengan berita negatif yang ada maupun berita positif yang ada. Karena kembali lagi, berita itu akan menyesuaikan dengan kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan video-video yang kamu nonton di channel YouTube ataupun di media sosial yang lain. Poin kedua, saat saham crash, banyak orang akan floating loss, dan saat saham terbang, banyak orang akan floating profit. Nah, poin kedua ini menjadi data pendukung dari poin pertama tadi. Karena banyak orang yang mengalami floating loss saat saham crash, maka berita negatif itu akan lebih mudah didengar. Sebaliknya, saat saham terbang, karena banyak orang yang sedang mengalami floating profit, maka berita positif itu akan lebih enak didengar. Nah, kedua kondisi ini memang bertolak belakang, di mana orang-orang yang mengalami floating loss yang sangat besar tentunya akan lebih mudah terpengaruh dengan berita negatif yang ada. Katakanlah misalkan, pada tahun 2025 ini, banyak saham besar yang harganya turun dengan sangat signifikan. Sebut saja saham Telkom, BRI, Mandiri, dan masih banyak saham-saham yang lain. Nah, tentu saja kamu akan menemukan lebih banyak berita-berita yang negatif tentang saham ini dibandingkan berita yang positif saat harga sahamnya mengalami penurunan. Karena banyak orang yang sedang mengalami floating loss. Mereka membeli di harga atas, berharap harganya naik, tapi ternyata harganya malah turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, apabila terjadi suatu kondisi di mana banyak saham yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, katakanlah seperti beberapa waktu yang lalu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan big caps banyak yang menyentuh angka all time high. Pada saat kondisi itu terjadi, lebih banyak orang yang mengalami floating profit, dan itu menyebabkan banyak berita positif yang beredar di mana-mana. Nah, dengan kondisi seperti ini, pikiran dan psikologi kita sebagai investor itu akan lebih mudah terpengaruh, entah itu saat saham crash, entah itu saat saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Oke, kita masuk kepada poin ketiga. Saat saham crash, saham jadi kurang menarik, dan saat saham terbang, saham jadi sangat menarik. Kamu bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini, tepatnya pada bulan Juli saat video ini dibuat. Apakah pasar saham itu semenarik beberapa tahun yang lalu? Kamu bisa melihat ada berbagai banyak instrumen investasi lain yang sekarang jauh lebih menarik dibandingkan pasar saham. Karena harga saham mengalami penurunan, banyak orang floating loss, dan berita negatif kita bisa lihat di mana-mana. Sebaliknya, bagaimana kondisinya beberapa tahun yang lalu saat harga saham menyentuh angka all time high, banyak berita positif di mana-mana. Tentu pasar saham itu akan menjadi lebih menarik dibandingkan saat ini. Nah, itu artinya untuk poin 1, 2, dan 3 ini merupakan 3 poin yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tapi pada intinya yang saya mau tekankan di sini adalah agar supaya kita memiliki logika dan psikologi yang tenang saat kedua kondisi ini terjadi. Jangan takut saat saham mengalami penurunan signifikan, dan jangan terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan dengan drastis. Poin keempat, saat saham crash, banyak influencer bahas instrumen keuangan yang lain, dan saat saham terbang, banyak influencer bahas saham. Nah, poin keempat ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Karena saat saham crash, berita negatif itu yang beredar di mana-mana dan saham jadi kurang menarik, jadi banyak orang yang membahas instrumen keuangan yang lain. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan, banyak influencer juga yang bahas saham. Karena berita positif beredar di mana-mana dan saham itu jadi menarik. Dan untuk poin kelima, saat saham crash, ketakutan mendominasi psikologi. Saat saham terbang, keserakahan mendominasi psikologi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat terjadi crash maupun saat harga saham bullish, maka psikologi kita juga dipengaruhi. Entah itu ketakutan saat harga saham turun, entah itu keserakahan saat harga saham terbang. Artinya pada kondisi ini bisa saja logika kita menjadi tidak realistis. Kita terlalu takut saat harga saham turun, dan kita terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan. Jadi poin ini harus kamu bisa kendalikan, entah itu dari sisi logika kamu dalam berpikir, entah itu dari sisi psikologi kamu dalam respon berita yang ada.
Dan poin keenam, saat harga saham crash, malah banyak yang jual saham. Dan saat harga saham terbang, malah banyak yang beli saham. Ini merupakan hal yang menarik. Seharusnya saat harga saham mengalami penurunan, semakin baik prospek di masa depan, tentu saja lebih baik jika kita melakukan pembelian saham secara bertahap. Tapi pada kenyataannya, malah banyak yang jual saham karena takut harganya turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, saat harga saham terbang, banyak yang beli saham, padahal harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dan pada akhirnya mengalami nyangkut di atas. Nah, jika kamu lihat dari berbagai histori yang pernah terjadi, harga saham mengalami kenaikan pada beberapa waktu yang lalu, banyak yang membeli di harga atas. Alhasil, saat di tahun 2025 ini harga saham turun, banyak yang nyangkut di atas, karena terlalu FOMO saat harga saham naik dengan sangat signifikan. Nah, keenam poin ini merupakan pola yang akan terus berulang dari waktu ke waktu. Akan selalu kamu lihat di pasar saham. Ada kalanya harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada kalanya juga harga saham akan mengalami kenaikan sangat signifikan. Yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang, usahakan logika dan psikologi kamu menjadi lebih tenang. Kamu bisa berpikir dengan lebih realistis, kamu bisa memiliki kontrol emosi yang lebih baik lagi. Karena pada intinya, entah itu saat saham crash ataupun saat harga saham terbang, di situ ada peluang dan ancaman yang membayangi kamu. Tidak hanya ancaman, tidak hanya peluang, tapi kedua hal ini akan terus kamu lihat. Bagaimana jika ini merupakan permainan psikologi? Saat saham crash, apa yang akan kamu lakukan? Saat harga saham terbang, apa juga yang akan kamu lakukan? Nah, bagaimana jika kita bisa berpikir dengan sudut pandang yang terbalik? Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, jika kamu lihat dengan kondisi pasar saham di tahun 2025 pada bulan Juli ini, banyak harga saham yang mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi jika kita melihat ada beberapa saham tertentu yang mana sudah cukup menarik untuk dilakukan pembelian meskipun kita tidak tahu ke depannya akan mengalami seperti apa, entah itu harga naik ataupun entah itu harga tambah turun lagi. Tapi yang jelas jika kamu lihat ada beberapa nama besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham. Nah, bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Padahal harga saham ini masih mengalami penurunan dan pasar saham belum terlalu menarik. Tapi kenapa ada orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham? Apakah kamu bisa menerapkan suatu statement yang mengatakan bahwa buy in bad time and sell in good times? Nah, kedua hal ini merupakan hal yang menarik untuk kamu pelajari lebih lanjut. Bagaimana kamu bisa mengontrol logika dan psikologi saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang. Silakan kamu lihat berbagai contoh saat saham mengalami penurunan signifikan dan orang-orang bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian, dengan catatan saham tersebut masih memiliki prospek yang cerah di masa depan. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan, silakan kamu lihat beberapa contoh saham yang bisa dilakukan taking profit, di mana pada beberapa waktu kemudian harga sahamnya malah mengalami penurunan. Jadi intinya, mari kita berpikir dengan logika dan psikologi yang seperti dilakukan oleh para big money ataupun orang-orang besar lainnya yang bisa memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan dan bisa memanfaatkan kenaikan harga saham sebagai kesempatan juga. Pada intinya, saat saham crash dan saat saham terbang, keduanya memberikan peluang dan ancaman. Kamu yang mau menentukannya sendiri, mau berada pada sisi yang memanfaatkan peluang itu, ataukah kamu hanya terlalu terpengaruh dan akhirnya psikologi kamu menjadi ketakutan dengan kondisi yang ada itu. Entah itu saat saham terbang, kamu malah terlalu serakah, yang pada akhirnya kamu mengalami kerugian yang berputar-putar di situ-situ saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Nah, berbicara tentang psikologi, sebelumnya saya sudah pernah menulis satu ebook yang berjudul Psikologi Saham dengan detail sebagai berikut. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.